Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Putra dari kelas A reguler 2018. Di mana saya akan menjelaskan tentang pendekatan formalis dan substantif pada antropologi ekonomi. Ini bertujuan untuk penyelesaian tugas atau OTS dari antropologi ekonomi. Pendekatan formalis merupakan pendekatan yang muncul pertama sekali dalam lingkup kajian antropologi ekonomi. Pendekatan ini lahir sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap penjelasan model atau fungsionalisme. Menurutku dengan pandangan kula pada orang Trobriand, sementara itu, ekonomi dianggap telah menawarkan model penjelasan yang dapat memprediksi perilaku ekonomi dalam setting kebudayaan Eropa. Disebut sebagai pendekatan formal karena sebagai kalangan ahli antropologi ekonomi melakukan kajian etnografi yang berfokus pada aspek ekonomi masyarakat dengan merujuk teori, konsep dan hukum-hukum ekonomi yang menjelaskan gejala kegiatan ekonomi dalam masyarakat primitif atau peasant. Gejala ekonomi ditinjau secara formal bahwa gejala ekonomi merupakan suatu proyeksi atas rangkaian tindakan memilih atau tujuan-tujuan yang tidak terbatas dengan sarana-sarana yang terbatas. Asumsi dasar bahwa tindakan manusia bersifat rasional dalam melakukan aktivitas ekonomi. Gejala ekonomi tidak dilihat dari segi substantifnya, yaitu dari segi proses pemberian makna sumber daya ekonomi. Ada 6 ciri umum yang membedakan antara pendekatan formal dan substantif yang berorientasi pada hukum atau dalil ekonomi. Ciri pertama, bahwa pendekatan formal terkesan dengan hukum ekonomi yang dirumuskan oleh ekonomi neoklasik, yaitu 1. Dalil tentang gejala ekonomi sebagai fungsi dari kelangkaan sumber daya. 2. Tujuan ekonomi bersifat tidak terbatas. 3. Ekonomi merupakan suatu pilihan yang ekonomis dari sejumlah sumber daya yang terbatas untuk memenuhi tujuan atau kebutuhan yang tidak terbatas. Berlakunya hukum permintaan dan penawaran dalam proses alokasi barang dan jasa di pasar. 5. Berlakunya hukum diminishing of return atau hukum perolehan hasil yang berkurang dalam proses produksi. Ciri formalis yang kedua, menempatkan antropologi ekonomi sebagai studi tentang hubungan-hubungan sosial dalam proses pemanfaatan sumber daya ekonomi pada berbagai setting kultural. Misalnya, studi tentang relasi patron-klien, hubungan persahabatan, jaringan kekerabatan, dan relasi sosial lainnya yang terpola sebagaimana peranata-peranata dalam lembaga-lembaga yang hidup di masyarakat. Contoh, perdagangan pula pada masyarakat Trobriand oleh Malinowski. Ciri formalis yang ketiga, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang keragaman dan kompleksitas tingkat laku sosial diobservasi dengan mengkonstruksi model kajian yang prediktif atau tingkah laku sosial dalam suatu setting kultural sebagai fakta yang mendukung teori ekonomi dan abai terhadap model kas yang dihadir di lapangan atau site research. Ciri formalis yang keempat, studi yang dilakukan bersifat ahistoris walaupun bukan anti-historis atau sinkronik dalam rentang satu periode. Misalnya, dalam meneliti sistem pertukaran atau sistem ekonomi, tidak membandingkan sistem pertukaran secara diakronis, melainkan hanya melihat pada periode waktu tertentu saja atau sinkronis. Ciri formalis yang kelima, meskipun bersifat analitis dan formal dalam orientasi kajiannya, namun cenderung menerapkan prinsip-prinsip abstraksi umum atau logika deduktif untuk menganalisis tingkah laku ekonomi pada berbagai setting kultural. Ciri di sini berkaitan dengan ciri yang ketiga. Ciri formalis yang keenam, menyoroti gejala ekonomi pada tingkah laku individu atau personal dan motif-motif yang mendorong tingkah laku tersebut hingga perekonomian dilihat sebagai kumpulan dari pelaku-pelaku tingkah laku dan motif-motifnya. Bahwa ekonomi bukan sebagai rangkaian dari aturan-aturan organisasi sosial, tetapi sebagai tingkah laku individu-individu dengan motif-motif subjektif mereka. Dengan demikian, keberadaan sistem ekonomi tergantung atas interaksi antara individu dan individu yang menentukan sistem ekonomi tersebut. Antropolog formalis. Beberapa ahli, 1. Rutherford Herkovitz, Pospisil, Manning Nash, Scott Chock, S. Epstein, Alice Dewey, Peg Bartlett. Gagasan teoritis. Firth. Ahli antropologi ekonomi sebaiknya juga mempelajari tingkah laku individu dalam situasi di mana ia memainkan peran sosial dan berinteraksi dengan sesama anggota kelompok masyarakatnya. Bahwa konsep-konsep ilmu ekonomi atau mekanisme dan prinsip harga, bank, modal, kredit, investasi, dan uang dan lain-lain sebaiknya diterapkan dalam mengkaji sistem ekonomi sederhana.
Aktivitas ekonomi sangat tergantung dari peran individu-individu dalam suatu jaringan ekonomi. Herskovits dikenal sebagai ahli antropologi ekonomi pada masyarakat primitif atau The Economic Life of Primitive Peoples pada tahun 1966. Semua sistem ekonomi mengenal prinsip ekonomi yang sama meskipun wujudnya berbeda-beda. Dan prinsip tersebut dalam masyarakat sederhana tidak sekuat dibandingkan dengan masyarakat modern. Basis identifikasi gejala ekonomi oleh Herskovits adalah mengenai budaya waktu atau culture of times. Dengan inilah yang terbatas dengan pengolahannya dan aktivitas ekonomi di berbagai setting kultural. Pospisil bahwa sistem ekonomi pada masyarakat dengan tingkat kebudayaan maupun derajat peradaban yang relatif sederhana sama dengan sistem ekonomi yang berlaku pada masyarakat Eropa atau Eropa sentris. Misalnya semangat para penjaga yang berorientasi dan mengakumulasi kekayaan. Mening-Nash bahwa tingkah laku memilih dan tingkah laku mencari keuntungan itu bersifat universal. Cok pada tahun 1970 halaman 776. Pemikiran ini hadir dari hasil studi Nash pada tahun 1966 tentang aktivitas ekonomi petani pengrajin batu giling pada masyarakat petani Mesoamerika, Amerika Latin. Nash menyimpulkan proses pengambilan keputusan untuk memilih dalam masyarakat sederhana sangat dikondisikan oleh struktur sosial. Maka analisis tentang tingkah laku ekonomi dapat dikerjakan dengan cara menyimak serangkaian organisasi sosial dan norma-norma yang menjembatani pilihan-pilihan ekonomi. Cok bahwa harga merupakan variabel penting yang menentukan tingkat produksi suatu komoditi dengan bertimbang pada nilai harga pasar pada tahun 1973. Epstein bahwa waktu sebagai sumber daya ekonomi tersedia pada setiap masyarakat. Dalam setiap kegiatan produksi selalu mengorbankan sumber daya tersebut pada tahun 1996. Alice Dewey bahwa pasar dalam masyarakat agraris atau di Jawa merupakan komunitas pedagang yang mempunyai karakteristik kompetitif dalam pasar seperti ini. Dikenal kategori harga berbentuk di pertarungan antara kekuatan pemerintahan dan penawaran. Kritik terhadap formalis. Kelemahan dalam pengujian di lapangan pendekatan formalis tidak memberi jawaban mengapa banyak kegagalan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan terjadinya penyimpangan arah perkembangan ekonomi. Di sini pendekatan formalis sepertinya mengabaikan dimensi sejarah perkembangan ekonomi. Contoh, keengganan masyarakat petani untuk berpartisipasi dalam perkembangan pasar dapat dikatakan merupakan suatu hasil dari proses sejarah kapitalisme dalam masyarakat negara berkembang yang berhubung dengan pengamalan sejarah dan penjajahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan substantif. Pendekatan substantif lebih menaruh perhatian terhadap upaya yang menghasilkan teori-teori baru lebih sesuai dengan problematika kajian di lapangan, bukan untuk mengevaluasi hukum-hukum ilmu ekonomi sebagai yang dilakukan oleh kalangan formalis. Pendekatan substantif melihat gejala ekonomi dari proses pemberian makna yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Cok pada tahun 1973 halaman 835 bahwa pendekatan substantif menempatkan perekonomian sebagai rangkaian dari aturan-aturan organisasi sosial di mana setiap individu dilahirkan diatur dalam suatu sistem organisasi tersebut. Konsep ini menempatkan individu sebagai pihak yang pasif aktif terhadap karena ekonomi sebagai suatu sistem menentukan bagian individu bertingkah laku. Cara pendekatan substantif tersebut sepertinya mengabaikan gejala perubahan ekonomi dalam masyarakat. Peranan individu terhadap perubahan sistem ekonomi tidak mendapat perhatian khusus. Pada masyarakat maju misalnya terdapat kesadaran diri warga masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan kebijaksanaan di sektor ekonomi. Dan perubahan ini pada gilirannya dapat menimbulkan perubahan di sektor yang lain. Norma-norma ekonomi tidak dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dengan mematuhi, tetapi sebagai alat, dan kalau alat tersebut tidak mendatangkan keuntungan maka akan diganti dengan alat yang lain. Jika gejala kebudayaan dipandang dari tingkat individu, maka akan terlihat bahwa tidak semua individu mempunyai respon yang sama terhadap sistem sosial budaya yang membelenggu kehidupan ekonomi mereka. Dalam realitas sosial terdapat stratifikasi masyarakat dan setiap golongan mempunyai motivasi dan aspirasi yang berbeda-beda. Konflik-konflik sosial dalam masyarakat merupakan suatu pertanda bahwa sistem ekonomi terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda dan konflik tersebut membawa dinamika perubahan ekonomi. Pendekatan substantif mengarahkan kajian antropologi ekonomi dalam kerangka studi
sistem ekonomi komparatif atau deskriptif dan analitik. Atas sistem ekonomi industri dan pra-industri yang sedang eksis maupun telah berlalu, studi komparatif bertujuan menemukan keterbatasan hukum-hukum ekonomi dan menemukan universalitas dan hukum-hukum tersebut. Namun pada akhirnya pendekatan substantif menghasilkan suatu tipologi atau sistem ekonomi daripada universalitas suatu teori. Namun begitu, pendekatan substantif pada dasarnya bersifat historis, bahwa gejala ekonomi dilihat sebagai proses dari gejala sebelumnya, dan gejala yang terjadi pada sekarang akan memengaruhi gejala-gejala yang terjadi pada masa mendatang. 2. Relativistik, bahwa sistem ekonomi suatu masyarakat merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersifat relatif, maka gejala ekonomi bersifat pula. Pandangan ini menolak teori ilmu ekonomi yang barat sentris atau Eropa sentris. Substantif atau real dalam orientasinya karena tingkah laku ekonomi dilihat sebagai ketergantungan hubungan antara manusia dengan alam sekitar, lingkungan, dan sesamanya. Melihat gejala ekonomi bukan pada penampilan atau performance atau barang maupun tingkah laku yang nampak, tetapi pada tingkah pikir-pikir yang mendasari atas terwujudnya barang dan tingkah laku tersebut. Pendekatan ini juga memperhatikan struktur, fungsi, dan makna simbolik dari tingkah laku organisasi sosial yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Antropolog substantif. Tokohnya Bronius Malinowski, Polanyi, Dalton, Salis, Goldman, Clifford Geertz, Chainov, Ryan Helpert, James Dove. Gagasan teoritis Malinowski. Hasil penelitiannya tentang perdagangan kula pada masyarakat Trobriand menghasilkan gagasan bahwa pertukaran komoditi bukan didasari oleh motif ekonomi melainkan motif sosial. Pertukaran barang atau komoditi merupakan ekspresi dasar pikiran orang Trobriand tentang pertukaran hadiah yang berfungsi membina hubungan sosial yang tinggi nilainya. Taylor pada tahun 1973, halaman 231. Malinowski. Hasil penelitiannya tentang perdagangan gula pada masyarakat Trobriand menghasilkan gagasan bahwa pertukaran komoditi bukan didasari oleh motif ekonomi melainkan motif sosial. Pertukaran barang komoditi merupakan ekspresi dasar pikiran orang Trobriand tentang pertukaran hadiah yang berfungsi membina hubungan sosial yang tinggi nilainya. Polanyi, bahwa sistem ekonomi pasar didominasi oleh pertukaran pasar, sedangkan sistem ekonomi tradisional dan Peasant didominasi sistem pertukaran resiprositas dan redistribusi pasar. Taylor pada tahun 1973, halaman 205. Polanyi juga mengungkapkan bahwa pertukaran yang memiliki prinsip pasar selalu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memakai uang sebagai alat pengukur barang atau jasa yang dipertukarkan. 2. Memakai harga yang diatur oleh hukum pemerintah dan penawaran. Dan 3. Aktivitas ekonomi yang didominasi oleh tujuan-tujuan mencari keuntungan sebanyak-banyak mungkin dari sumber daya yang tersedia. Sebaliknya, pertukaran yang memakai prinsip resiprositas dan redistribusi merupakan pertukaran yang tidak bermakna ekonomis dan tujuan mendapatkan keuntungan komersil, tetapi bermakna sosial, yaitu membina kepentingan dan solidaritas sosial. Menurut Polanyi, tugas asli antropologi adalah menunjukkan karakteristik yang khas dan setiap perekonomian dan mengaitkan gejala ekonomi dengan organisasi sosial dan kebudayaan. Maka substansif berbicara tentang apa yang sebenarnya, bukan apa yang seharusnya. Makna formal berbicara tentang logika rasional dalam memilih alternatif yang beragam di antara sumber daya yang terbatas. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang ekonomi formalis dan substantif. Terima kasih.